Di selatan Yogyakarta, di sebuah tempat yang sunyi dan jarang diketahui banyak orang, berdiri sebuah makam tua yang menyimpan jejak sejarah dari masa kerajaan Jawa. Disinilah bersemayam seorang tokoh bangsawan yang pernah hidup di masa kejayaan Mataram, yang bernama Kanjeng Panembahan Puruboyo. Namun siapa sebenarnya sosok yang dimakamkan di tempat ini? Mengapa makamnya masih diziarahi hingga saat ini? Ya, Pangeran Puruboyo adalah anak pertama dari Panembahan Senopati. Namun kisah beliau juga penuh haru dan laku prihatin. Laku prihatin seorang ibu demi kemuliaan putra tunggalnya. Namun sumber kisah kali ini juga berasal dari cerita yang berkembang di masyarakat Jogja. Seperti biasa, kisah-kisah kerajaan Mataram selalu simpang siur, tidak terkecuali kisah Pangeran Purbaya. Simak video saya selengkapnya seperti apa suasana di area makam yang Panembahan Purbaya atau yang dikenal dengan Joko Umbaran. Ini kita berjaga makam kerabat-kerabat beliau dari Agung Giring. Pangeran Purbaya atau yang dikenal dengan Joko Umbaran memiliki kisah yang sangat haru. Pangeran Purbaya atau yang dikenal dengan nama Joko Umbaran memiliki kisah sangat haru dan penuh perjuangan. Beliau adalah anak pertama yang tidak diakui oleh Panembahan Senopati. Beliau adalah anak hasil dari perjodohan sekaligus politik dari kakeknya bernama Ki Ageng Giring dan sahabatnya Ki Ageng Pemanahan. Dalam cerita Babatana Jawi, putri Ki Ageng Giring yaitu Rara Lembayung dengan putra Ki Ageng Pemanahan yaitu Danang Sutawijaya. Namun perjodohan ini tidak menyenangkan hati Danang Sutawijaya karena memandang istrinya buruk rupa. Sedangkan versi cerita lain, Sutawijaya malu memiliki istri yang lebih tua dan memilih untuk meninggalkan sang istri yang sedang mengandung. Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Joko Umbaran yang memiliki arti terlantar. Beranjak dewasa dan menempuh perjalanan panjang, Joko Umbaran sampailah di Keraton Kota Gede. Dengan sedikit usaha, Joko Umbaran bertemu dengan Panembahan Senopati. Namun untuk diakui sebagai anak Panembahan Senopati mengajukan teka-teki. Dalam kisah untuk mencari jawaban tersebut mempunyai kisah yang sangat tragis, dan ketika Joko Umbaran dinilai berhasil menjawab, maka Joko Umbaran diakui sebagai anak dengan gelar Pangeran Purbaya. Meskipun Pangeran Purbaya adalah anak tertua, namun beliau tidak menjadi posisi putra mahkota. Meskipun tidak menjadi seorang raja, Pangeran Purbaya tetap terlibat dalam pemerintahan Mataram. Dalam pemerintahan Sultan Agung hanya Prasusuma, beliau menjadi pelindung tahta Mataram saat Sultan Agung melakukan penyerangan ke Jayakarta. Pangeran Purbaya juga hampir terbunuh di tangan Amangkurat I. Pangeran Purbaya gugur pada Oktober 1676 saat ikut menghadapi pemberontakan Trunajaya. Beliau gugur dikeroyok kombinasi pasukan Makassar dan Madura pada usia senjanya. Jenazah beliau dimakamkan di komplek makam keluarga raja di Wodgale, kini di daerah Berbah Sleman, yang menyisakan kedikdayaan serta kisah pilu seorang anak yang tak dianggap. Itu tadi ulasan singkat tentang kisah Pangeran Puruboyo. Ternyata di balik sosoknya ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah seru lainnya. Menurut kalian siapa lagi tokoh yang menarik dibahas? Komen di bawah ya.